Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami yang berkumpul di tempat ini dengan menundukkan kepala dan meninggikan tangan bermohon kepadamu pada acara yang sangat berbahagia ini dalam rangka penilaian lomba desa tahun 2023 di Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, Senin tanggal 10 April tahun 2023. Ya Allah, ya Aziz, ya Tuhan yang Maha Perkasa, sesungguhnya kami di hadapan-Mu hanyalah makhluk yang lemah. Sedang di hadapan kami telah menunggu tugas-tugas yang berat, membangun desa kami, membangun bangsa dan negara kami. Untuk itu ya Allah, kuatkanlah lahir dan batin kami, tumbuhkanlah kesadaran di hati kami bahwa membangun desa dan masyarakat adalah tugas dan pekerjaan yang sangat mulia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini dalam acara penilaian lomba desa di Desa Banget, Kecamatan Kaliwungu, berkatilah kegiatan ini, rahmatilah melalui sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Karena pekerjaan yang telah kami laksanakan hakikatnya adalah dalam rangka memperlancarkan tugas-tugas kami untuk menuju kemanfaatan masyarakat kami di bawah naungan dan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Muhaiminu, ya Salam, teguhkanlah keimanan dan ketakwaan kami. Tampakkanlah bahwa yang benar itu tampak benar adanya. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk dapat melaksanakannya. Tampakkanlah bahwa yang salah itu salah, tampak salah adanya. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk menghadirinya. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, kami sungguh menyadari bahwa kami para pemimpin kami banyak melakukan kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu ya Allah, ya Ghafur, tambahkanlah kami dengan para pemimpin-pemimpin kami ke dalam golongan orang-orang yang Engkau ampuni. Jangan tempatkan kami, para pemimpin-pemimpin kami, ke dalam golongan orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau laknati. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Desa Banget merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.
Desa yang terletak di wilayah bagian barat Kota Kretek ini memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 190 hektar. Di Desa Banget tercatat ada 1.508 kakak dan memiliki jumlah penduduk 4.701 jiwa. Secara geografis, di sebelah barat Desa Banget berbatasan dengan Desa Blimbing Kidul, sebelah utara berbatasan dengan Desa Gamong, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Kedungdowo. Sementara di sebelah selatan, Desa Banget berbatasan dengan Kabupaten Demak yang dipisahkan dengan Sungai SBD 1 dan Sungai Wulan. Dengan visi menuju Desa Banget yang bermartabat, sejahtera, dan religius, Desa Banget memiliki sejumlah misi untuk mewujudkannya. Pertama, peningkatan pelayanan prima aparat pemerintahan desa kepada masyarakat. Kedua, peningkatan perekonomian masyarakat. Ketiga, peningkatan sarana dan prasarana pertanian. Keempat, peningkatan sarana peribadatan. Kelima, peningkatan usaha sosial, kemasyarakatan, fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan. Keenam, peningkatan partisipasi masyarakat. Ketujuh, peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat. Kedelapan, peningkatan seni dan budaya desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo, Kepala Desa Banget, Kecamatan Kalimu, Kabupaten Kudus. Pada kesempatan ini izinkan saya selaku Kepala Desa Banget menyampaikan beberapa hal terkait potensi desa kami dengan luasan lahan pertanian yang lebih dari separuh luas wilayah. Mayoritas warga kami adalah petani. Di luar usaha selaku petani, di desa kami juga ada yang usaha di bidang peternakan. Peternakan itu ada beberapa jenis. Satu, usaha ternak ayam. Kedua, ternak kerbau dan sapi. Selain itu juga ada ternak kambing. Di sektor usaha, warga kami juga banyak yang terjun di bidang ukir kayu, mebel atau mungkin interior desain juga ada. Ada yang usaha di bidang konveksi, pembuatan kerupuk bawang, handicraft, produksi tahu juga ada, dan produksi kue bolu. Desa Banget merupakan desa yang kaya akan potensi, di antaranya potensi ekonomi dari sektor pertanian. Desa ini setidaknya memiliki 108,8 hektar lahan persawahan yang hingga saat ini mampu menopang swasembada pangan. Potensi lain adalah dari segi peternakan. Di Desa Banget terdapat peternak kerbau, sapi, kambing, dan ayam. Selain potensi pertanian dan peternakan, usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang industri kreatif juga terus bermunculan, mulai dari konveksi, mebel, ukir, dan interior, produsen tahu, kerupuk bawang, hingga kue bolu. Tak hanya itu, berbekal dengan terampil warga, di Desa Banget juga terdapat sejumlah home industri kerajinan handicraft. Demi peningkatan sektor ekonomi desa dan peningkatan PAD, Pemdes Desa Banget juga mencanangkan beberapa badan usaha milik desa, di antaranya pengolahan sampah, pembangunan ruko, dan ke depan berencana membuat pasar rakyat untuk peningkatan pendapatan warga. Sejalan dengan misi yang dicanangkan, di Desa Banget terdapat 3 masjid dan 9 musola yang terus mendapat perbaikan. Dan bagi masyarakat dengan hunian tidak layak,
pemerintah Desa Banget juga mencanangkan program bedah rumah. Infrastruktur jalan di Desa Banget juga dalam kondisi baik, karena pemerintah desa berkomitmen untuk menjaga akses jalan warga untuk tetap baik dan segera melakukan penanganan jika terdapat jalan rusak, terutama jalan usaha pertanian dan saluran air. Pemerintah Desa Banget juga menyediakan fasilitas olahraga bagi masyarakat, yakni 1 lapangan sepak bola dan 1 lapangan voli. Di bidang pendidikan, Desa Banget memiliki sejumlah fasilitas pendidikan guna mencerdaskan generasi muda. Di antaranya 1 SD, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 3 RTQ, dan 2 TK. Warga Desa Banget masih menjunjung erat budaya gotong royong melalui kegiatan kerja bakti yang diagendakan secara rutin. Mulai dari bersih-bersih sungai, hingga terjun langsung membantu pelaksanaan bedah rumah. Setiap anggota desa tangguh bencana atau Destana yang menjadi pelopor kegiatan gotong royong di Desa Banget sudah dibekali dengan pelatihan khusus dari BPBD Kudus. Desa Banget juga memiliki sejumlah tradisi dan budaya yang masih dilakukan hingga saat ini, mulai dari apitan, ruahan, dan tasyakuran di 3 punden, bah banget, bah sendang manis, dan bah pendek. Kegiatan PKK Desa Banget yang sudah terlaksana secara rutin diantaranya Posyandu Lansia, Posyandu Balita dan PMT, Senam Manja, dan program Hapsari. Melakukan proses pembibitan untuk diserahkan warga mulai dari cabai, sawi, tomat, terong, dan lain-lain. Selain itu, PKK Desa Banget juga aktif menggelar pelatihan, mulai dari pelatihan memasak hingga pelatihan handicraft. Demi peningkatan pelayanan, perangkat Desa Banget secara rutin melakukan rapat koordinasi dan evaluasi setiap hari Senin. Upaya peningkatan pelayanan yang terus dilakukan kini membuat para perangkat selalu siap dan semakin sigap dalam melayani warga. Tak hanya pelayanan tatap muka, Desa Banget juga terus berinovasi dengan meluncurkan aplikasi untuk mempermudah layanan warganya. Pelayanan administrasi online tersebut dinamakan Pelayanan Administrasi Desa Banget atau disingkat Paseban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kudus, Bapak Bapak Dr. Haji Muhammad Hartopo, STMM MH. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus, Ibu Hajah Mawar Hartopo. Yang saya hormati Asisten Pemerintahan Kesra Kabupaten Kudus. Yang saya hormati Asisten Ekbang Kabupaten Kudus.
Yang saya hormati pimpinan OPD se-Kabupaten Kudus. Yang saya hormati tim penilai perlombaan desa tingkat Kabupaten Kudus tahun 2023. Yang saya hormati Camat Kaliwungu Bapak Satria Agus Himawan SSTPMM beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kaliwungu. Yang saya hormati Forkopimcam Kaliwungu. Yang saya hormati rekan-rekan kepala desa se-Kecamatan Kaliwungu beserta Tim Penggerak PKK Desa se-Kecamatan Kaliwungu. Serta yang saya hormati seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Balai Desa Banget dalam rangka penilaian lomba desa tingkat Kabupaten Kudus tahun 2023 yang bertempat di Desa Banget. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua beserta keluarga dan seluruh umat muslim bisa mendapatkan syafaat-syafaatnya dari beliau, amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan kami dari pemerintah Desa Banget mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan dan permohonan maaf apabila persiapan dari kami masih ada sedikit kekurangan karena kami menyadari serapi-rapinya persiapan yang kami laksanakan karena kami sebatas manusia biasa pasti ada kekurangannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan pada kesempatan hari ini juga kami dari pemerintah Desa Banget melakukan sedikit pemaparan terkait penilaian lomba desa di tahun ini. Saya mohon izin Pak Bupati untuk turun ke bawah untuk melaksanakan paparan. Paparan pagi hari ini kami awali dari visi misi Desa Banget di tahun 2019 sampai 2025. Visi kami adalah menuju Desa Banget yang bermartabat, sejahtera dan religius. Misi kami adalah sebagai berikut seperti di monitor. Next. Gambaran secara umum di Desa Banget adalah sebagai berikut. Secara geografis, posisi desa kami di sebelah barat berbatasan langsung dengan Desa Blimbing Kidul, sedangkan di bagian utara desa kami berbatasan dengan Desa Gamong. Sedangkan di bagian timur desa kami berbatasan dengan Desa Kedungdawa serta Setro Kalangan. Di bagian selatan desa kami berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak yang dipisahkan oleh Sungai SBD 1 dan Sungai Wulan. Secara orbitasi desa kami berjarak 4 km dari kecamatan, sedangkan dari kabupaten lebih kurang 8 km. Sedangkan dari provinsi jarak dari desa kami lebih kurang 60 km. Next. Luas wilayah desa kami lebih kurang 189,9 hektar. Terbagi di dua bagian yaitu lahan persawahan sekitar luasnya 109 hektar, sedangkan lahan perkampungan di desa kami lebih kurang 81 hektar. Desa kami terbagi dua dukuh yaitu Dukuh Banget dan Dukuh Kacu, terbagi di 4 RW dan 22 RT. Total
warga kami di periode 31 Desember 2022 adalah sebesar 4.709. Itu terbagi 2.417 laki-laki dan 2.292 perempuan. Struktur pemerintah Desa Banget saat ini terdapat 11 perangkat, 1 kepala desa, 1 sekretaris, 3 orang kasih, 2 orang kaur, 2 orang staf, dan 2 orang kadus. Di susunan kami masih ada 1 lowongan kaur perencanaan, tapi alhamdulillah tinggal menunggu pelantikan saja Bapak. Next. Sedangkan di struktur badan permusyawaratan desa ada 4 orang dan ada 1 kekosongan juga karena sekretarisnya kemarin mengundurkan diri. Next. Sedangkan LKD di desa kami terdapat 11. Ada 11, salah satunya adalah Karang Taruna, RW, RT, PKK, serta Posyandu dan lain sebagainya. Next. Terkait inovasi di pemerintah desa kami di bidang pemerintahan, kami di saat terjadi pandemi COVID berinovasi menciptakan 2 aplikasi. Pertama adalah aplikasi Paseban dan yang kedua adalah Remdus. Aplikasi Paseban terkait pelayanan administrasi desa. Di situ terdapat 16 pelayanan yang bisa kami laksanakan. Salah satunya adalah sebagai berikut: surat keterangan ahli waris, surat keterangan usaha, surat keterangan belum menikah dan lain sebagainya. Sedangkan di Remdus, aplikasi Remdus digawangi oleh BPD Desa Banget. Itu terkait aspirasi-aspirasi dari warga yang bisa disampaikan secara online. Tetapi kami dari pemerintah Desa Banget juga bisa melihat perkembangan-perkembangan dan masukan-masukan dari warga-warga kami. Next. Berikut adalah tampilan di menu Paseban yang kami gawangi dari pemerintah Desa Banget, dan berikut adalah menu aplikasi di Remdus. Sekat layanan ini kami laksanakan di saat pandemi COVID demi pelayanan yang tetap harus maksimal terhadap warga. Sementara pandemi COVID melanda di Indonesia, terutama di wilayah Kudus, kami berinisiatif untuk membuat sekat pelayanan supaya menghindari kontak antara warga dan bapak-bapak perangkat yang melayani pelayanan. Berikutnya. Berikut adalah tampilan foto-foto di saat pelayanan kami terhadap warga. Terkait produk unggulan, alhamdulillah di Desa Banget dianugerahi lahan persawahan yang subur. Dengan kontur tanah yang sedikit berpori, sangat cocok apabila ditanami tanaman padi. Dan cocok juga ditanami tanaman buah-buahan, terutama semangka. Semangka yang sering kami kembangkan bersama petani ada semangka inul atau semangka kuning. Alhamdulillah hasil semangka dari Desa Banget lebih terasa manis, renyah, terlihat lebih kuning dan lebih awet apabila disimpan. Serius niku Bu, niki wonten nggih. Terkait teknologi tepat guna, kami beserta bapak-bapak petani di tahun 2020 pernah berinovasi dikarenakan biaya BBM yang semakin meningkat harganya. Kami berkreasi di saat itu mesin diesel yang awalnya berbahan bakar minyak, kami rubah menjadi mesin diesel berbahan gas melon atau gas LPG yang 3 kilo Bu. Perhitungannya kami di saat itu, di saat praktek Ibu, itu untuk pemakaian mesin diesel selama 8 jam, di saat menggunakan BBM kami membutuhkan antara 7 sampai 9 liter BBM. Dan setelah kami berkreasi menggunakan gas melon,
untuk pengoptimalan mesin diesel selama 8 jam, kami hanya membutuhkan 1 tabung gas melon, Pak. Jadi selisih pengeluarannya begitu banyak karena satu gas paling maksimal antara 20, kalau langka paling 22.000, Pak. Tapi ya itu tadi ada resiko juga buat petani, Pak. Gas melonnya rawan hilang kalau nggak ditungguin. Ini fakta di lokasi ya. Berikutnya, inovasi kami terkait teknologi tepat guna yang berikutnya adalah kami beserta petani berkreasi lagi membuat mesin penyiang rumput atau mesin matun yang awalnya mesin matun aktivitas matun hanya secara manual. Setelah kami menghasilkan produk ini, alhamdulillah proses matun lebih cepat. Itu kami berkreasi dari mesin babat atau mesin potong rumput. Kami ganti mata pisaunya, alhamdulillah bisa bermanfaat untuk kami rubah menjadi mesin matun ini, Pak. Yang berikutnya, petani kami juga berkreasi lagi, berinovasi yang awalnya mesin semprot buatan pabrik, gagangnya biasanya hanya maksimal sekitar 1 meter. Itu dirubah dengan modal yang sepele saja, Pak. Bermodal joran pancing. Itu rata-rata malah tidak usah beli, pakai yang sisa-sisa atau yang bekas, Pak. Mesin semprot tadi spreadernya awalnya hanya sepanjang 1 meter, bisa kami rubah sepanjang 3-4 meter. Jadi aktivitas untuk menyemprot tanaman padi tidak usah nyebur ke lahan persawahan, Pak. Kalau nyebur ke lahan persawahan kemungkinan bisa membuat rusak tanaman, terinjak atau mungkin sedikit membuat rontok tanaman padi. Setelah ada kreasi ini, alhamdulillah aktivitas petani di saat nyemprot hanya lewat galengan saja, Pak. Dari dua sisi kiri, sisi kanan, alhamdulillah cukup. Tidak usah nyebur ke pematang sawah. Selanjutnya terkait bidang kemasyarakatan, kami dari pemerintah desa beserta stakeholder yang ada juga punya produk unggulan, yaitu produk Hapsari, halaman pangan sehat lestari. Kami beserta stakeholder yang ada di tahun kemarin dan tahun ini juga berkreasi membuat pembenihan yang kami laksanakan di saat itu adalah tanaman-tanaman sayur. Salah satunya adalah sawi, bayam, kangkung, terong, cabai dan lain sebagainya. Setelah hasil pembibitan kami kemarin sudah agak besar, hasil tersebut kami bagikan secara gratis kepada masyarakat desa kami. Alhamdulillah kemarin sudah sempat bertumbuh maksimal, cuman sebagian besar karena ada musibah banjir di awal tahun, sebagian besar akhirnya gagal, mati akhirnya, Bu. Berikut adalah dokumentasi di saat tes tersebut. Terkait pencegahan stunting, kami dari pemerintah desa beserta stakeholder yang ada juga sudah melaksanakan beberapa intervensi. Salah satunya berupa pemberian makanan tambahan untuk balita. Sasaran kami di tahun 2021, sasaran balita di desa kami berjumlah 320 orang. Dan total anggaran yang kami butuhkan saat itu adalah 35.200.000. Tahun 2022 sasaran balita di desa kami banyak 305 dengan total anggaran 33.350.000 rupiah. Dan alhamdulillah hasil intervensi kami terhadap bayi yang kami dinyatakan stunting sedikit berhasil. Ada 7 anak di tahun 2021, di tahun 2022 tinggal 5 anak. Berikut adalah dokumentasi kegiatan PMT yang telah kami laksanakan. Terkait kemiskinan ekstrim, kami mempunyai 3 langkah strategis yang kami terapkan. Pertama adalah perlindungan sosial untuk mengurangi beban pengeluaran. Program yang kami laksanakan adalah
pemberian bansos, BLT, KIP, KIS, dan PKH. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan melalui program pemberdayaan masyarakat. Langkah yang telah kami ambil adalah program Hapsari. Yang ketiga, langkah kami adalah mengurangi kantong kemiskinan dengan menangani area-area kumuh. Langkah yang telah kami laksanakan adalah pembangunan sanitasi dan air bersih, RTLH, serta bantuan pembuatan jamban bagi warga miskin. Next. Terkait penanggulangan kemiskinan, kami di tahun 2020 mengeluarkan anggaran sebesar 440 juta sekian. Sedangkan di 2021 jumlah KPM kami di saat itu 116 KPM, total anggaran yang kami keluarkan saat itu 417 juta 600 ribu. Sedangkan di tahun 2022 jumlah KPM kami 128 KPM dan total anggaran yang kami keluarkan adalah 460 juta 800 ribu. Jadi total keseluruhan anggaran yang telah kami keluarkan terkait penanganan kemiskinan sebesar 1 miliar 321 juta 200 ribu. Next. Terkait adat istiadat, seni dan budaya, di desa kami terdapat 3 punden, 2 punden yaitu Punden Mbah Banget dan Punden Mbah Sendang Manis berada di Dukuh Kacu, dan satu lagi di Dukuh Banget, sedangkan satu lagi Punden Mbah Pendek berada di Dukuh Kacu. Kelompok seni di desa kami ada 2 saat ini, yaitu kelompok seni tari dan barongan Kartiko Aji, Sanggar Tari Sani Mekar yang tadi Bapak dan Ibu saksikan baru bergabung, dan yang terakhir adalah Nurul Kholbi. Jadi jumlah sampai dengan saat ini kelompok seni di Desa Banget ada 3. Terkait kegiatan seni dan budaya, di desa kami ada 2 tradisi yang berbeda. Kalau di Dukuh Banget, kegiatan syukuran atau apitan biasanya dilaksanakan dengan pagelaran seni. Salah satu kesenian yang biasa kami laksanakan adalah seni barongan, wayang kulit, serta ketoprak. Sedangkan di Dukuh Kacu secara rutin acara yang kami laksanakan adalah tasyakuran dengan menjelih hewan kerbau. Kemudian dagingnya kita bagikan kepada seluruh warga Dukuh Kacu. Next. Terkait kebencanaan di desa kami yang terkaitannya bencana alam, karena letak geografis kami yang ketinggian MDPL-nya hanya sekitar 17 meter, terjadi rawan sekali terjadi banjir, karena banjir di desa kami secara rutin paling tidak 1 sampai 2 tahun sekali pasti terjadi banjir, Pak. Dan kedalaman banjir terakhir yang terjadi kemarin antara 20 sampai 2 meter tergantung ketinggian tanah di desa kami. Berikut adalah foto-foto pelaksanaan Destana dan di saat pelatihan. Terkait upaya pencegahan bencana di desa kami beserta relawan Destana beserta stakeholder yang ada sudah melakukan pemasangan jalur-jalur evakuasi, terus membuat dapur umum apabila terjadi banjir, serta menyiapkan tempat-tempat penampungan atau pengungsian. Berikut adalah foto-foto di saat desa kami terkena musibah banjir. Bencana yang kedua adalah bencana COVID-19, dan ini dialami semua wilayah termasuk wilayah Banget. Langkah yang kami laksanakan saat itu terkait pencegahan adalah salah satunya mempersiapkan tempat cuci tangan dan sabun di sampingnya, serta pembuatan bilik sterilisasi. Jadi semua warga kami di saat itu apabila mau meminta pelayanan di pemerintah desa kami wajibkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun terlebih dahulu, kemudian masuk bilik sterilisasi. Di saat itu kami menggunakan Detol karena hanya bahan itu yang kami pahami yang paling aman terhadap warga.
Data warga kami yang terpapar COVID, yang meninggal hanya 3 orang, 2 orang dinyatakan sembuh, dan di saat itu 3 orang melaksanakan isolasi mandiri. Berikut adalah salah satu foto-foto di saat pelaksanaan terkait pelayanan di desa kami. Terkait besaran anggaran total yang kami keluarkan terkait penanganan bencana COVID, terutama di tahun 2020 total anggaran kami sekitar 490 juta sekian, persentase saat itu 42%. Di tahun 2021 total anggaran yang telah kami keluarkan sebesar 502 juta sekian, persentasenya 44%. Sedangkan di tahun 2022 total anggaran yang kami keluarkan sebesar 480 juta sekian, persentasenya 43%. Jadi total keseluruhan anggaran yang kami keluarkan selama 3 tahun adalah 1.049 juta sekian. Next. Terkait penanganan sampah, langkah pertama yang kami laksanakan saat itu adalah membuat perdes terkait penanganan sampah, yaitu di tahun Perdes nomor 3 tahun 2022. Langkah selanjutnya yang kami lakukan saat itu adalah pemasangan banner terkait himbauan kepada warga kami supaya lebih patuh dan lebih taat terkait pengolahan sampah. Berikut adalah foto-foto sarana dan prasarana yang kami miliki saat ini. Ada becak motor dan tempat pembuangan sampah terpadu. Dan berikut adalah foto-foto di saat pelatihan pemanfaatan sampah dan aktivitas pemanfaatan sampah. Yang paling bawah adalah hasil dari pengolahan sampah yang telah kami laksanakan. Moto pemerintah desa kami adalah sabar, salam, sapa, layani masyarakat dengan ramah. Hanya aspirasi masyarakat diutamakan. B-nya baca dan cermati prioritas kebutuhan. A berikutnya adalah atasi permasalahannya. R, rakyat sejahtera adalah tujuannya. Berikutnya, sabar iku ing aran mustikaning laku. Yang kami pahami bahasa tersebut berarti bertingkah laku dengan mengedepankan kesabaran. Itu ibarat sebuah hal yang sangat indah dalam sebuah kehidupan. Matur nuwun. Berikut Pak Bupati paparan dari kami. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Bupati berkenan memberikan sambutan, arahan, dan pembukaan penilaian perlombaan desa tingkat Kabupaten Kudus tahun 2023 di Desa Banget. Matur nuwun, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Hartopo, kami silakan. Tadi vokal grupnya ya, kompak, bagus. Jadi apa yang dipaparkan oleh Pak Kades tadi, kalau di sini itu adalah termasuk desa yang rawan banjir ya Pak ya, setiap tahun. Kalau lihat dari kekompakan ibu-ibu, kelihatannya tidak pernah banjir Pak. Seperti di DKI tadi. Di luar biasa. Banyak kreasi, inovasi, dan kolaborasi tadi yang ada di desa ini. Sangat luar biasa, itu menunjukkan kekompakan dari masyarakat Desa Banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati
Pak Asisten, Pak Asisten 1 ya, Pak 2, Pak Asisten 2 itu di belakang. Tapi sekaligus beliau itu ini, PLT Perdagangan. Yang saya hormati Kepala Dinas PMD, juga para teman-teman pimpinan OPD yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Pak Camat Kaliwungu beserta Pak Endan Ramil, Pak Kapolsek. Juga yang saya hormati Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Kudus bersama semua jajaran yang hadir. Ibu Ketua TPPKK Kecamatan beserta anggota, juga Kepala Desa sekecamatan Kaliwungu, pada khususnya Kepala Desa Banget sebagai Sohibul Bed di sini, Bapak Selamat, Ibu Ketua PKK Desa Banget dan anggota, juga Ketua BPD bersama anggota, Bapak Ketua RW, RT, juga hadirin yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu. Kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat rahmat juga rindunya pada siang hari ini kita bisa hadir bersilaturahim. Insya Allah di tempat yang barokah ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dalam rangkaian penilaian lomba desa tingkat kabupaten. Sholawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu sahabat yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah, kita semua masih dikasih panjang umur, sehat, masih punya kesempatan bertemu di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh ampunan, bulan yang selalu dilipat gandakan amal dan kebaikan kita. Juga bulan Ramadan, di dalamnya terkandung beribu-ribu kebaikan, sehingga manfaatkanlah bulan suci ini supaya kita selalu mendapat keberkahan, juga tentunya kita bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Semoga di tahun depan kita akan jumpa lagi di bulan Ramadan. Amin. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, lomba desa merupakan bagian dari motivasi untuk menata desa, untuk bagaimana memetakan desa supaya bisa lebih baik dan produktif. Karena yang dikatakan tadi Pak Kepala Desa, di sini ternyata memang ada kreativitas, inovasi, dan kolaborasi. Ini sangat penting Pak di sini. Maka dari itu banyak indikator-indikator di dalam penilaian, di dalam lomba desa ini yang tentunya nanti akan mensupport semua masyarakat desa. Terutama kepala desa memang harus mampu untuk bisa sebagai komandan, atau namanya seorang pimpinan harus punya sense of crisis, namanya itu Pak katanya, kepekaan, rasa kepekaan terhadap wilayah itu memang harus ada, mana yang harus perlu kita tangani. Maka dari itu di dalam lomba desa ini harapan kami desa bisa menuju mandiri, dengan keberadaan bisa memperdayakan potensi-potensi desa yang ada di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ini menyangkut langsung terkait masalah BUMDes Pak. BUMDes ini memang harus diberdayakan betul, jangan sampai hanya dibuat pantas-pantasan di desa. Karena BUMDes ini merupakan rumah ya, rumah yang harus diisi perabotannya,
semuanya. Ini cuma hanya membuat rumah tapi tidak ada isinya, komplong Pak. Ya, artinya kita sendiri tidak ada kenyamanan di situ. Namanya tidak bisa dikatakan tidak produktif. Maka apa potensi yang ada di desa ini? Bukan hanya kalau di Banget ini hanya untuk pilah sampah ya. Bank sampah yang masuk di dalam BUMDes ini, karena di dalam pilah sampah melalui dari hulu atau dari rumah itu merupakan ada nilai ekonomi tersendiri. Maka harapan kami desa ke depan tuh harus punya mesin sendiri Pak. Mesin pilah sampah itu sendiri supaya masyarakat rajin. Karena ibu-ibu ini walaupun hasilnya setiap setor hanya 2.000, 3.000 itu betul-betul punya motivasi Pak. Benar ini. Jadi mulai motivasi untuk memilah sampah dari awal, dari bisa membedakan sampah organik, sampah apa dan lain-lain. Ini harapan kami bisa termotivasi oleh ibu-ibu rumah tangga. Terus yang kedua, saya berharap karena setiap desa terutama di sini itu ada Pamsimas, itu bisa Pak diperdayakan. Itu sangat luar biasa Pak hasilnya. Karena kalau dikelola subunit tentunya yang ada di desa ini itu kurang produktif. Tapi kalau BUMDes yang menangani tentunya di dalam yang direktornya mempunyai jiwa manajerial yang baik ya. Itu sangat produktif sekali dan bisa untuk hasilnya maksimal. Tentunya semua itu bisa untuk meningkatkan PADes yang ada di desa. Karena perlu diketahui bahwa untuk hasil dari desa yang bisa digunakan fleksibel itu adalah salah satunya adalah bagi hasil retribusi dan PADes itu sendiri. Itu yang tidak terlalu banyak diatur ya. Jadi regulasinya agak enak lah. Itu tolong istilahnya diupayakan mana-mana yang perlu. Nah perlu untuk UMKM di sini yang potensi-potensi kuliner, souvenir atau apa kita rangkul, diajak kerjasama. Nah ini namanya yang saya bilang tadi kreatif, inovatif dan kolaboratif. Jadi kita tidak bisa kerja sendirian, kita harus bisa kerja bersama. Terkait dampak COVID ya Pak, dampak COVID itu memang sangat signifikan, terutama dana desa. Dana desa di dalam mandatori kemarin kita sangat terikat, bukan hanya di desa, termasuk di pemerintah Kabupaten Kudus pun sama seperti itu. Sehingga kita banyak dikomplain oleh masyarakat. Kita sebagai pelayan masyarakat, banyak masyarakat yang komplain. Karena masyarakat itu yang sebagai indikator pemerintah itu baik, itu adalah ada dua. Jalannya baik dan terang. Artinya infrastruktur untuk jalan juga masalah LPJU. Nah, itu yang kalau itu sudah terang, jalannya bagus, itu dianggap sudah memaksimalkan anggaran. Padahal kita sendiri kepentingannya bukan hanya itu, kan gitu kan, banyak skala prioritas yang tentunya harus lebih kita utamakan. Maka dari itu di dalam pengelolaan dana desa ini, karena di 2023 ini dari peraturan Menteri Desa sudah ada kelangguran, insya Allah untuk pemberdayaan lebih dari 50% kalau kita bisa memanage dengan baik. Terkait banjir Pak, banjir di sini memang langganan ya Pak, tapi kalau tidak ada ya kangen. Oh tidak ada banjir, biasanya paling tidak Dungaren kok tidak ada banjir kan gitu kan. Biasanya kan, tapi saya yakin orang Banget ini walaupun kebanjiran sampai mengungsi, kira-kira kok punya anggaran atau dana atau simpanan nyampe ratusan miliar, disuruh pindah dari sini tidak mau Pak. Benar itu, tidak mau. Saya tuh pernah bincang-bincang Pak, kebetulan di Ndawe, itu sangat rawan, kelongsoran bolak-balik, anggaran wayah bencana yang gak ikut terdampak. Itu orang kaya, punya sawah, anaknya juga pada jadi. Bu, kenapa kok tidak mau? Pak, saya tuh lahir di sini Pak, saya tidak bisa pindah dari sini. Jadi ini merupakan gimana ya, untuk selalu berharap dan selalu sudah menempel, sudah klop dengan kearifan lokal yang ada di sekitar situ. Jadi tidak bisa kita tinggalkan.
Kecuali saya dulu Pak, nah, saya dulu dari kecil kan tidak punya rumah Pak saya. Tidak punya rumah, ngungsi dari sana sini-sini, ngenger lah ibaratnya. Jadi ketika saya punya rumah ya itu, sudah di Muria Indah itu. Dulu kredit di tahun 98, alhamdulillah sekarang udah lunas. Ya. Banjir ini memang sangat kompleks permasalahannya karena banyak untuk yang masuk di Kabupaten Kudus ini bukan kewenangan kita. Banyak kewenangan dari BPWS, dari BSDA, dan tentunya kita harus rajin komunikasi mengusulkan. Maka dari itu banyak sedimentasi, baik di sungai kabupaten, provinsi maupun dari pusat, yang sangat tinggi sekali. Sehingga air ini volumenya kurang ketika di situ banyak yang melimpas di jalan. Ini yang menjadi permasalahan. Maka dengan Pak Menteri PUPR kemarin hadir di sini, sangat bincang-bincang dengan saya banyak mengusulkan. Termasuk dengan Pak Presiden langsung kita usulkan Pak. Dengan adanya embung di sini sama yang di bagian timur. Jadi mudah-mudahan bisa terrealisasi karena Pak Presiden pada waktu saya usul berhadapan langsung manggil menterinya untuk mencatat semua dan saya ditanya untuk apa saja Pak Bupati yang diusulkan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ditindaklanjuti dan ini dari dinas terkait saya suruh untuk lebih aktif untuk menindaklanjuti usulan-usulan saya karena saya kemarin langsung direspon dengan Pak Presiden. Mudah-mudahan semua bisa terrealisasi dengan baik masalah embung maupun waduk lagi Pak. Karena waduk satu ini itu tidak bisa untuk membackup untuk irigasi yang ada di Kabupaten Kudus ini ketika di musim kemarau. Contohnya untuk Logung, sampai sekarang ini belum bisa efektif. Belum bisa untuk membackup semuanya. Ini perlunya adanya untuk waduk lagi, bukan hanya embung. Embung itu untuk menanggulangi peresapan banjir. Ketika ada banjir, dia bisa untuk mengalir di sana dan itu juga bisa difungsikan ketika musim kemarau untuk irigasi dari teman-teman petani. Jadi mudah-mudahan dengan adanya lomba desa ini banyak desa-desa yang betul-betul sudah tertata karena bentuk motivasi dan indikatornya di situ Pak. Ada 10 program pokok PKK yang tentunya sebagai indikator di situ. Saya lomba desa tinggal dua desa ya, banget sama kota di sini. Tapi kemarin saya sudah tidak kuat Pak. Hari Jumat itu saya diinfus, hari Sabtu juga diinfus. Tujuan saya supaya saya masih bisa untuk yang dua desa ini bisa untuk saya datang. Karena yang 7 sudah, masa yang 2 tidak kan gitu. Walaupun kondisi ini masih batuk-batuk, meriang, tapi mudah-mudahan dengan adanya semangat teman-teman semua, saya juga ikut semangat di sini. Matur nuwun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda resmi penilaian Lomba Desa tingkat Kabupaten Kudus tahun 2023 dibuka. Dengan didampingi oleh Bapak Kepala Asisten 1, Kepala Dinas PMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus. Kepadanya disilakan. Terima kasih.